Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang spesial dan penuh hikmat ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali tentunya di acara kesayangan kita semua yaitu Kajian Hati, Tenangkan Hatimu. Dan tentunya kita berkumpul di tempat yang begitu spesial yaitu di Masjid Al-Muttaqin Bogor. Dan bersama para jamaah yang Masya Allah luar biasa sekali semangatnya untuk datang hari ini. Mungkin langsung saja saya silakan Ustadz untuk memulai kajian dengan tema menjemput berkah untuk menyinari seluruh isi rumah. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap rumah tangga pasti ingin rumah tangganya berkah dan bahagia. Iya apa iya? Bahkan kalau kita perhatikan di antara doa yang diucapkan ketika ada orang yang menikah adalah doa agar rumah tangga itu diisi dengan keberkahan. Betul? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah berikan keberkahan atas yang baik di rumah tanggamu. Dan semoga Allah berikan keberkahan mungkin atas sesuatu yang tidak menyenangkan di rumah tanggamu. Dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Bagaimana caranya menjemput keberkahan di rumah tangga? Maka dua kata kuncinya. Satu, iman. Dua, takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kata Allah, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan, bukakan rahmat dari langit, dari bumi, berkah dari langit dan dari bumi. Iya apa iya? Maka rumah tangga tentu ingin sekali jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Maka rumah tangga sakinah itu harus diusahakan. Dan bagaimana cara mengusahakannya? Iman, takwa adalah syaratnya. Rumah tangga harus diisi dengan iman. Kita mencintai pasangan kita bukan semata-mata mencintai dia, tapi kita mencintai pasangan karena ada janji suci kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu bukan permainan. Pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang yang saling mencintai, tapi pernikahan itu menyatukan dua hati untuk saling memahami dan mengerti yang visi misinya adalah ingin berjumpa dengan Allah di surganya. Maka saat kita melayani pasangan sebagai seorang istri, harus jadi istri yang baik. Bukan semata-mata karena pasangan kita. Tapi saat bunda jadi istri yang baik, karena bunda tahu ini perintah siapa? Allah. Aa jadi suami, memberi nafkah kepada istri. Bukan semata-mata agar istri mencintai saya sebagai suami. Bukan. Tapi saat seorang suami memberi nafkah kepada istri, karena dia tahu ini kewajibannya, ini perintah Allahnya. Sehingga ketika suami menunaikan kewajibannya kepada istri, dia mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti, hadirkan kebaikan di rumah tangga dengan ketakwaan.
berjanjilah karena Allah, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Maka disitulah kita akan menemukan sakinah, mawaddah, warohmah di rumah tangga. Dan insya Allah, Allah curahkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Sudah ada Mbak Reni Risti Ustadz nih yang mau bertanya sama Ustadz juga. Boleh Mbak Reni Risti silahkan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Reni Risti. Jadi Ustadz, saya dari umur 5 tahun itu adalah anak yang menyaksikan bagaimana orang tua saya kerap bertengkar. Sampai akhirnya saya punya janji di diri saya sendiri. Oh, berarti saya jadi perempuan, saya nggak boleh kayak gitu. Saya nggak boleh punya suami yang kayak gitu. Karena saya tahu kalau saya punya suami kayak ayah saya akan jadi kayak ibu saya. Saya punya janji kayak gitu. Dulu bahkan saya pernah nanya sama mama saya, "Mah, kenapa sih mama nggak pisah aja sama papa saya?" Jawaban mama saya itu, "Mama nggak punya uang buat nafkahin anak-anak mama kalau mama pisah." Mama saya adalah potret keluarga yang terbingkai di otak saya, bahwasannya apa yang terjadi di keluarga itu nggak boleh terjadi di saya. Ustadz, 2015 saya menikah. Qadarullahnya mungkin karena saya banyak kurangnya. Ternyata pernikahan saya cuma berjalan 8 tahun. Tapi Ustadz, yang terjadi di diri saya adalah saya merasa punya banyak trauma pada akhirnya. Karena saya ngerasa, saya dulu doa loh sama Allah. Saya doa biar, ya Allah, saya gak mau kejadian mama saya terjadi di saya. Tapi ternyata itu kejadian di saya. Mama saya pisah sama papa saya pun berpisah. Waktu itu sama mantan suami saya. Alhamdulillahnya 1 tahun lalu saya bertemu kembali dengan seseorang yang sekarang alhamdulillahnya menjadi suami saya. Beliau selalu bilang ke saya bahwasannya, yuk sama-sama kita bareng-bareng untuk menjadi pribadi yang baik. Kamu pernah punya masa lalu, beliau pun pernah punya masa lalu yang sama ceritanya dengan cerita saya. Akhirnya kami menikah 1 tahun lalu Ustadz. Dan saat ini saya juga sudah punya bayi. Segimanapun kami berusaha untuk menjadikan pernikahan kami baik, segimana pula masalah itu datang. Trauma masa kecil saya Ustadz, itu saya ngerasa membuat diri saya saat ini selalu bilang dan selalu ada di hati saya bahwasannya saya istri yang gak baik. Sampai akhirnya saya penuh dengan kecurigaan sama suami saya. Saya penuh dengan was-was. Suami saya pergi bekerja. Was-was saya tuh luar biasa. Saya takut beliau pergi kemana. Saya takut beliau ngapa-ngapain. Karena saya gak mau itu terjadi sebenarnya sama saya. Berkali-kali kita membahas sesuatu, berkomunikasi tentang masalah-masalah yang terjadi. Tapi yang ada di otak saya tuh, aduh apa saya pisah lagi aja ya. Aduh apa saya sendiri aja ya. Dengan bodohnya saya pergi ke pengadilan, saya mengajukan. Terus suami saya tuh yang sampai bilang, kamu kenapa kayak gitu? Kamu kenapa? Kayak gitu. Dia cuma bilang, terserah kamu.
Kamu tahu, kamu baik, kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk, kamu sudah dewasa. Akhirnya saya cabut kembali. Saya urung melakukan itu karena saya tahu masa sih saya mau kayak gini terus. Ketika kami berantem, emosi saya kadang suka meledak-meledak Ustadz. Dan kami ungkapkan. Yang mau saya tanyain Ustadz, boleh gak sih di pernikahan itu kita selalu punya rasa was-was. Apalagi rasa was-was itu didasari oleh trauma sebelumnya. Lalu pertanyaan keduanya, boleh gak sih Ustadz kalau misalnya kita itu kerap membandingkan pernikahan kita dengan pernikahan sebelumnya. Bunda, ada 3 hal yang ingin coba Ahilman sampaikan. Yang pertama, rumah tangga itu kalau mau bahagia harus diisi dengan 4 sikap. Dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Dikasih takdir, ridho. Ketika beramal, ikhlas. Poin yang kedua, kalau kita sudah menikah dengan pasangan kita sekarang, mohon maaf ya, jangan suka mengungkit apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Kita bukan menikahi masa lalunya, tapi aku menikah denganmu, aku ingin berjalan bersamamu dengan masa depannya. Kadang hati harus belajar menutup dari apa yang pernah terjadi untuk bisa melangkah ke depan. Aku tidak menikahi masa lalumu, aku menikahi masa depanmu. Apalagi kalau dia pernah menikah dengan yang sebelumnya. Enggak boleh. Manusia itu paling gak suka dibanding-bandingkan. Apalagi perempuan. Kenapa AA tahu? Karena anak saya 4-4-nya perempuan. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 semua perempuan gak mau dibandingin. Apalagi istri. Apalagi dengan yang sebelumnya. Kalau perempuan juga gak mau dibandingkan, laki-laki juga sama. Ada 3 hal yang istri inginkan dan ada 3 hal yang suami inginkan. Catat ini. 3 hal yang istri inginkan. 1, pujian. 2, perhatian. 3, kecukupan. Udah, istri pasti bahagia nih. Dipuji tiap hari, seneng. Bunda, kamu tuh yang paling cantik di dunia ini. 2, perhatian. Istri paling suka diperhatikan. Setuju nggak? Kamu udah makan apa belum? Kalau naik level, kamu mau makan apa? Aku kirimin ya. Itu naik level. Pujian, perhatian, kecukupan. Tapi Bunda harus tahu 3 hal yang dibutuhkan oleh suami. 1, ketenangan. 2, kemuliaan. 3, apa? Kepuasan. 3. 1, ketenangan. Suami itu butuh tenang. Kalau dia tidak menemukan ketenangan di rumah, maka biasanya dia akan mencari ketenangan di mana? Di luar rumah. 2, suami butuh kemuliaan. Suami itu paling senang kalau istrinya memuji dia luar biasa. Ayah, ini rumah tangga. Kalau bukan karena kamu, Dan yang ketiga, tentu izin kepuasan. AA sering bilang, tolong puaskan 3 hal dari suamimu. 1, matanya. 2, perutnya. 3, yang ada di bawah perutnya. 1, matanya. Suami paling senang lihat istrinya cantik. Maka Bunda, secapek apapun, berpenampilannya cantik dengan baik. Dan ingat, cantik itu bukan fisik. Tapi cantik itu inner di dalam hati. Mbak, jangan was-was di rumah tangga. Kita punya Allah.
Hati yang membolak-balik adalah Allah. Jadi kalau Mbak Reni lagi ngerasa gelisah, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Maka pesan saya, para istri harus sibuk dengan ilmu. Kalau istri tidak sibuk dengan ilmu, maka istri akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Dan suami harus sibuk dengan ilmu. Kalau suami nggak sibuk dengan ilmu, maka suami juga akan disibukkan dengan hawa nafsunya. Maka dua-duanya harus diisi dengan ilmu, karena ilmulah yang akan menuntun kita untuk bisa menemukan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin.